Maria! Marta! Marta! Maria! Di mana kalian? Hei Kak Lazarus, ada apa berteriak-teriak? Kenapa Kak? Kalian dari mana saja? Kami tuh mau masak, tapi kehabisan minyak zaitun. Jadi kami sedang menggiling buah zaitun di tempat penggilingan di belakang. Oh gitu. Pantes saja rumah terlihat kosong. Dengar, hari ini Rabi kembali membuat mukjizat. Mujizat apa yang dia lakukan? Kamu tahu nggak? Pengemis yang selalu duduk di depan bait Allah. Yang buta sejak lahir itu? Iya, benar. Kau tahu nggak bagaimana Rabi menyembuhkannya? Bagaimana Kak? Cerita-cerita. Rabi kita berkuasa. Dia meludah ke tanah dan mengoleskannya ke yang buta dan berkata, "Pergilah dan basuhlah di Siloam." Keajaiban terjadi, yang mustahil jadi nyata. Yang buta kini telah melihat, bersorak sukacita. Dia melihat terang dunia, terpujilah dan berkuasa Rabi kita. Wow, Rabi, dialah Tuhan. Oh iya, Rabi bilang sore ini dia akan datang ke sini, makan bersama dan bermalam di tempat kita bersama murid-muridnya. Marta, siapkan makanan ya. Dan Maria, bersihkan tempat ini. Kita akan bersuka cita malam ini. Siap, Kak. Yeay! Tak megah, tak beralaskan emas, namun dia tetap datang sehidangan dengan kita. Tak perlu aku berpura-pura kuat ataupun lemah, Rabi kan menerima. Dia sahabat kita. Dia mengenal kita. Di dalam tangis dia ada, di dalam luka dia ada. Rabi tak jauh, dia selalu dekat. Di dalam suka dia ada, di dalam tawa dia ada. Dialah sahabat kita selamanya. Di dalam tangis dia ada, di dalam luka dia ada. Rabi tak jauh, dia selalu dekat. Di dalam suka dia ada, di dalam tawa dia ada. Dialah sahabat kita selamanya. Sahabat kita, dialah sahabat kita selamanya. Wah, leganya bisa istirahat sebentar dari keramaian tadi. Iya ya,
Gak disangka juga setelah Rabi melakukan mujizat, banyak banget orang datang mau bertemu dengan dia. Untungnya, setelah ini kita bisa istirahat sebentar di rumah Lazarus. Maria, Rabi, Apa kabarmu adik kecil? baik dong. Marta mana? Aku di sini, Rabi. Aku menyiapkan makanan untuk Rabi dan kakak-kakak semua. Wow, pasti enak. Apa saja yang Marta masak pasti sedap. Makasih, Kak. Maria, Marta, terima kasih karena kalian melayani dengan kasih. Lazarus, terima kasih karena telah membuka pintu untuk aku bisa makan dan beristirahat dengan tenang. Di Yerusalem aku ditolak, aku dihakimi, aku dicurigai, aku dituntut memberikan tanda. Tapi di rumah ini, kalian menerima aku apa adanya. Aku diterima sebagai sahabat. Aku rindu ketenangan rumah ini. kali ini tinggallah lebih lama Rabi. Atau tinggallah selamanya di sini bersama kami. Rumah ini terbuka untukmu dan murid-muridmu Rabi. Rabi, aku tahu kalian lapar dan lelah. Masuklah. Aku sudah menyiapkan makanan untuk malam ini. Maria, dia makin lemah. Nafasnya sesak dan tangannya dingin. Kita sudah mengirim kabar kan? Sudah, kepada salah satu muridnya. Aku menitipkan surat. Rabi, sahabatmu hampir mati. Seharusnya kalau dia tahu, dia segera datang kan, Kak? Maria, aku takut. Aku takut kita kehilangan dia. Kalau Lazarus pergi, aku tidak tahu seperti apa hidup setelah ini. Kita selalu bersama. Sekarang rasanya aku takut. Aku nggak mengerti. Rabi bahkan menyembuhkan orang yang tidak mengenalnya. Kenapa sekarang, saat yang dia kasihi hampir mati, dia tidak segera datang? Aku merasa dia diam. Mungkin dia tidak datang bukan karena dia tidak peduli, tapi karena ada sesuatu yang belum kita mengerti. Maria, nafasnya berhenti. Kakak, jangan sekarang, Kak. Kak, tunggu, Kak. Mungkin Rabi sudah dekat. Jangan sekarang.
feel that you're lonely, it doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you, it doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say, that I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. Rabi, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun, sekarang pun aku percaya Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta, saudaramu akan bangkit. Aku tahu ia akan bangkit pada waktu kebangkitan pada akhir zaman. Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Rabi, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Rabi, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Di manakah kamu membaringkannya? Rabi, marilah dan lihatlah. Itu di sana, Rabi. Angkat batu itu. Rabi, ia telah mati 4 hari dan sudah berbau. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Aku tahu itu, Rabi, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rabi, marilah ikut ke sana. Lazarus, marilah keluar.
Inilah Allah yang kukenal. Allah yang hadir ketika duniaku runtuh. Ketika kegelapan menutup langkahku. Dan ketika harapan terasa jauh dan rapuh. Bagiku, Dia bukan hanya juru selamat, tapi Dia adalah sahabat yang paling dekat. Cepat-cepat, jangan sampai kita terlambat ke rumah Tuhan. Tahun ini kita harus datang dengan penuh ucapan syukur. Anak-anak, rapikan baju kalian ya. Iya, Nyonya. Lihatlah betapa Tuhan sungguh memberkati Nyonya. Anak laki-laki, anak perempuan, semuanya lengkap. Mereka ini adalah bukti nyata bahwa doa Nyonya tidak pernah diabaikan. Ah, enggak lah. Semua ini hanya karena Tuhan berkenan membuka kandunganku. Tidak semua perempuan seberuntung aku sih. Enggak kayak dia. Hana, kamu tuh berdoa enggak sih? Emang mau berapa lama lagi? Sudah berapa tahun kamu minta hal yang sama? Dan Tuhan tetap diam? Atau jangan-jangan jawaban doamu jatuh kepada aku? Kasihan juga ya, setiap tahun ikut berdoa, terus naik ke Yerusalem. Tapi doanya jatuh ke rahim orang lain. Ih. Ya, mungkin doanya tidak sungguh-sungguh. Atau mungkin doanya kepanjangan kali. Jadi Tuhan bingung mau jawab yang mana. Tapi Nyonya, kalau dari awal rahimnya udah ketutup, ya mau doa sampai suara habis juga percuma ya. Kenapa anak mama banyak? Tapi Tante Ana gak punya anak. Karena Tuhan memilih umat kesayangannya, Nak. Dan tidak semua perempuan dipilih untuk menjadi ibu. Sedangkan Tante Hana tidak bisa jadi ibu. Dan bukan umat kesayangannya. Lah, bukannya Ibu Hana selalu datang ibadah ya Nyonya? Ya memang, Hana selalu datang ibadah. Katanya mah selalu menangis, selalu berharap. Tapi kalau Tuhan tetap diam, mungkin masalahnya bukan di doanya, tapi di rahimnya kali. Bener Nyonya, bukankah seorang perempuan disebut diberkati kalau ia melahirkan keturunan ya? Kalau tidak, apa yang bisa dibanggakan? Aku tuh ya gak perlu berteriak, gak perlu nangis-nangis, gak perlu memohon berjam-jam. Tuhan tetap memberiku jawaban. Anakku banyak. Apa rasanya berdoa, tapi setiap tahun hasilnya sama? Apa rasanya beribadah, tapi hidupmu tidak pernah berubah? Mungkin bukan doamu yang salah, Hana. Mungkin rahimmu aja yang bermasalah. Kasihan sekali kamu, Hana. Ya ampun Nyonya, kasihan sih kasihan. Tapi faktanya memang begitu. Enggak semua orang dipanggil untuk melihat mujizat. Ya tanpa bukti orang bisa bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh mendengar? Kan malu jadi omongan orang nantinya. Betul. Ada orang yang hidupnya hanya untuk menonton berkat orang lain lewat. Sudahlah, aku sekarang mau ke Yerusalem bawa anak-anakku. Kali ini kamu mau bawa apa, Hana? Doa apa kambing? Penina, cukup. Hentikan. Hari ini kita mau menghadap Tuhan.
bukan untuk menghakimi doa orang lain. Hana, kenapa hatimu bersedih? Kenapa kamu tiap mau makan sejak kemarin? Kenapa kamu terlihat begitu tertekan? Bukankah aku lebih mencintaimu? Bukankah aku telah menunjukkannya padamu, Hana? Bukankah perhatianku lebih baik bagimu daripada 10 anak laki-laki? Aku tahu kamu sayang aku. Aku tahu kalau aku tidak sendirian. Tapi ada kesedihan yang gak bisa aku tahan atau bahkan aku sembunyikan. Setiap tahun aku ikut engkau ke rumah Tuhan. Setiap tahun aku berharap mungkin kali ini Tuhan menjawab doa. Tapi aku pulang dengan hati yang sama, kosong dan hampa, dan lebih lelah dari sebelumnya. Allah belum menjawab, bukan berarti Allah tidak mengasihimu, Hana. Aku tahu itu semua ada di kepalaku, tapi hatiku sudah terlalu lama menunggu. Orang-orang melihat hidupku dan mereka bertanya, "Di mana Tuhanmu? Mengapa Ia tidak menjawab doamu?" Dan aku tidak tahu lagi harus menjawab apa. Engkau berharga bagiku, Hana. Engkau tidak gagal. Aku tidak pernah menolakmu. Tapi aku merasa kosong di hadapan Tuhan. Seolah-olah doaku ini tidak pernah sampai. Sudahlah, Hana. Sekarang mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, aku akan pergi. Tapi bukan untuk berpura-pura kuat. Hari ini aku akan membawa hatiku yang hancur di hadapannya. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tidak, tuanku. Aku bukan perempuan mabuk. Aku gak pernah minum anggur sampai mabuk. Aku sedang berdoa di hadapan Tuhan. Jangan anggap aku perempuan yang tidak benar. Karena hatiku kecewa dan terluka dan putus asa. Bebanku berat dan aku sangat sedih. Anakku, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Biarlah hambamu ini mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuanku. Biarlah terjadi apa yang Bapa katakan. Terima kasih Bapa.
tingkahmu, remuk menekan jiwaku. Mereka melukaiku, menawan lama pikiranku, hingga harapku beku dan hanya bisa berseru, Allah ingatkah Engkau ada namaku. Aku yang tak berharga, apakah kau mengingat namaku? You think that you're nothing. Before me you are something beautiful. You think that you can do anything, but you can do a lot of things with me. Listen to the words I say, that I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. Anak yang lahir dari air mata, kini ku bawa kepada Allah yang mendengarkan doa. Tuanku, untuk anak inilah dahulu aku menangis. Untuk anak inilah aku mencurahkan hatiku di hadapan Allah. Dan Allah menjawab doaku. Dia melihat air mataku. Allah tidak hanya mengubah keadaanku, Dia juga mengubah hatiku. Saat ini aku mengembalikan apa yang Dia percayakan kepadaku. Seumur hidupnya, ia akan melayani Allah. Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu sebagai pengganti yang telah kau serahkan kepada Tuhan. Saat aku jatuh dan tak sanggup bangkit, Dia menopangku. Di tengah malamku yang paling sunyi, Allah berbisik, "Engkau tidak sendirian, Hana.
Dia mengenal namaku. Dia mengerti setiap air mataku. Tuhan mengubah ratapku menjadi tarian. Dan aku percaya suatu hari nanti akan ada orang yang melihat kebesaran Tuhan melalui kisah hidupku. They ask me, how can you be certain the God is really who He says? I smile and say, let me tell you about the God that changed my ways. When my world fell apart around me, when the darkness closed me in, He was there in ways I never know. My Savior and my closest friend. This isn't just a story someone told. This is the God my heart has come to know. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge, where hearts are healed and Christ revealed. This is the God I know. I've seen you turn my tears to dancing. I felt His arms when I fell down. I heard Him whisper in my midnight, my child, don't ever be alone. He knows my name, He knows my story, every scars and